Di sekolah nggak pernah diajarin sih untuk nentuin tujuan hidup. Di Indonesia itu netizennya gampang banget disetir. Dan bahkan gampang sekali diadu domba bang. Harusnya NLP itu udah ada dari SMP kelas 1, dari basics. Tapi karena itu pseudoscience, bukan science, so it's not gonna be in academical level. Dan apa yang membuat orang itu males ngonten? Sama kayak sholat ya. Apa yang membuat orang itu males sholat? Karena dia belum ngeliat hasilnya. Content creator masih akan ada, but 10 years to 15 years I think kreator yang gak punya personal brand itu bakalan kemakan sama AI. Orang tuh ngira kita punya free will, but I believe that we don't have a fucking free will, bro. Like, Betul. maksudnya lu udah kaya nih, pas lu mau nambah lagi kekayaan dan lu sampai ke sana, freedom of choice lu hilang. Simpelnya kalau gua kasih judul buat potongan ya, kenapa nyari duit di Indonesia tuh susah? Welcome Big Thinkers, hari ini gua ketemu sohib lama gua dan hari ini gue bersyukur dia mau hadir dengan kesibukan dia yang luar biasa, ya kan? Kalau udah pernah lihat atau udah pernah follow, which is I think almost have followed, everyone has followed Muda Cuman Sekali. He is the founder of Muda Cuman Sekali, Bang Ogut. Halo, Bang Sunil. Aduh, terima kasih Bang udah diundang nih Bang. Yo, welcome. Bro, Ya, gimana Bang? kita nggak ada topik hari ini bro. Okay. Topiknya tuh ceritanya kan gue kangen sama lo. Jadi gue cuman ngundang lo untuk ya kita nge-vape bareng aja gitu. Aduh enak banget ditarik. Oke, kenapa lo masuk ke Big Thinkers? Karena menurut gue lo palanya kecil tapi you have a big mind. Masya Allah. You have a big mind. Lebay aja. Big ego ya, big ego. Big ego juga gitu. Iya bro, Ya. kita ngomongin lo, gue penasaran lo udah berapa tahun sih sekarang ngejalanin kelas lo yang helping content creators, creating content. Oke, startingnya itu 2019 ya. 2019 Uh-uh. berarti sekarang udah 6 tahun ya. Udah 6 tahun udah berapa banyak alumni bro? Kalau nggak salah I think almost 30,000 ya. I think. Wow, 30,000 30,000. members by. Iya. Paying members gitu. Paying members. Ya. Jangan dihitung harga sekarang ya. Dulu kan mulai ratusan ribu. Iya, Jangan iya, kan iya, itu. iya. Siap. DJP ya. Pajak saya aman. Dalam proses lu waktu itu getol banget pengen ngebantu sebanyak-banyaknya orang. Menurut gue lu benar-benar intentionnya adalah wake up guys. Yeah. You can build content not in a very complex way gitu kan. Ya. Lu bisa kok asal lu tahu tekniknya, asal lu tahu caranya. Dan gue bantuin lu untuk understand gimana cari niche-nya dan sebagainya. Gue penasaran dalam proses 6 tahun itu hal-hal insight apa yang konyol dan yang seru yang lu temuin dari begitu banyak orang dengan begitu banyak kepala dengan begitu banyak ide. Yang konyol ya. Ya. Orang Indonesia mayoritas nggak bisa menyusun pertanyaan yang baik. Jadi kayak nanyanya hal-hal simple bang. Akhirnya yang intisari di otak gue tuh nggak keluar karena pertanyaannya tuh nggak men-trigger. Ya kan. Akhirnya efeknya ya lu nge-prompt GPT jadi nggak bisa. Terus habis itu lu bertanya, orang yang minim waktunya, jawaban pertanyaannya kan harus kita korek dengan pertanyaan yang tepat. Iya. Akhirnya mereka nggak dapat satu. Akhirnya mereka nggak belajar. Kedua, orang itu males banget belajar, mencari tahu dulu gitu. Kayak yang gue lihat banyak anak muda di Indonesia ya, curiosity-nya tuh kecil bang. Entah kenapa, gue juga nggak tahu. Gue belum menganalisa kenapa mereka kecil curiosity-nya atau rasa penasarannya. Akhirnya mereka kalau ada sesuatu hal mau nanya. Kan idealnya gini ya kalau nanya ya. Misalnya gue mau tanya tentang NLP ke lo. Gue research dulu NLP itu apa. Gue pelajari dulu dari sumber yang memang gue udah cari. Pas ada missing puzzle-nya baru gue tanya ke lo. Itu yang benar. Itu yang benar. Yeah. Sehingga gue dapetin mengconnecting the dot-nya tuh begini menurut Bang Sunil begini. Akhirnya gue dapet kesimpulan sendiri versi gue. Yeah. Nah itu lack banget di anak muda zaman sekarang gitu. Sama yang ketiga adalah anak muda zaman sekarang yang gue lihat permasalahan anak muda zaman sekarang nih, mereka tuh nggak tahu mau ngapain bang. Kayak
Gue mau kaya. How much is rich for you, bro? Iya. And then when you have that money, kayak lu punya uang segitu banyak, lu mau apain? Iya. Ya kan? Dan akhirnya karena mereka nggak punya tujuannya, mereka nggak tahu harus berjalan lewat mana dan menggunakan apa, bang. Iya, nggak punya burning desire to Yes. achieve karena nggak tahu mau di achieve apa. Yes. Setelah nggak punya burning desire to achieve, mereka tuh asal jalan aja. Contoh kayak, let's say kalau analoginya ya, kalau kita nentuin tujuan hidup, kita tuh harus tahu dulu, lu mau kaya atau apa. Itu sama kayak kita mau ke Bali. Ke Bali itu berapa kilo sih? Oke. Gua ini sekarang ada di mana? Di Aceh, di Medan, atau di Jakarta. Panjang nggak? Possible nggak jalannya ke sana? Baru kita lihat lagi kendaraan apa yang bisa bawa gua ke Bali. Kita lihat uang kita. Uang kita ini lebih cocoknya ke Bali itu naik getek, jalan kaki, nge-BM di belakang truk, atau naik angkot, atau naik bis, atau naik pesawat terbang. Nah mereka nggak tahu itunya. Ya di sekolah nggak pernah diajarin sih untuk nentuin tujuan hidup. Iya, tapi di sekolah kan goalnya waktu itu ranking. Misalnya goalnya adalah to get a good mark. Ya, Untuk itu lo harus temenan sama orang yang pinter. ya, Iya kan? Itu kan sebenarnya bagian dari small goals yang kita sebenarnya terlatih. Tapi kalau ke life memang nggak ada. iya. Tapi yang barusan lu cerita itu itu mengingatkan gue dengan 5 pertanyaan pamungkas. Apa tuh bang? Ya. Ini kepake banget sih nanti buat teman-teman yang kalau mau konten ya. 1, gue ini siapa? 2, gue bisanya apa? Ya. 3, untuk siapa? Ya. Gue mau kemana? Yang keempat, sama siapa? I see. Jadi kalau 5 pertanyaan ini terjawab, 1, lu bisa pilih circle of network lo. Betul. Circle lo itu kan begitu lu ngomong sama siapa, lu jadi tahu lu harus berteman sama siapa. Betul. Karena lu tahu untuk apa. Betul. Gue mau kemana kan. Tapi kalau itu aja enggak, lu nongkrong sini, nongkrong sana. Jadi kayak ya tukang tongkrongan aja. Benar. You get a lot of information, but you learn nothing. Iya. Akhirnya cuman berantakan di otak lu doang Iya, gitu. iya. Benar sih bang. Benar. Sama yang barusan lo ngomong the art of asking question. Ya. Iya. Gitu. Gua beruntung bisa bertanya sesuatu hal yang nancep gitu ya, sehingga dapetin feedbacknya tuh bagus itu karena ini ada andil bokap gue juga. Bokap gue tuh selalu encourage gue untuk critical thinking. Jadi kayak dari kecil tuh kalau misalnya gue salah, misalnya tanya kenapa kamu nggak matiin lampu? Oh, baru bangun tidur. Kenapa baru bangun tidur? Oh, lagi sakit. Kenapa bisa sakit? Kamu kan sekolah cuman dari jam 7 sampai jam 4. Papi, bokap gue tuh kan pekerja ya, bukannya pebisnis dia. Papi subuh aja udah berangkat ke Bekasi, pulang lagi malam, kok papi gak sakit, kamu sakit. Kenapa kamu bisa sakit? Nah dari kecil udah digituin bang. Oh, dia udah pakai sistem 5 whys ya. Kayaknya ya. Deng ke dalam. Karena dia kerja di perusahaan Jepang bang. Kan dia kan punya apa yang namanya? Yang Toyota Sway ya kalau nggak salah ya. Toyota Sway kayaknya dia dapat itu. Itu kan kalau nggak salah namanya first principle ya kalau nggak salah ya. Gue lupa teorinya, gue lupa. Gue juga lupa. Cuman dia bener-bener nyari tuh akar permasalahannya tuh apa gitu loh. Yes. Jadi dia nge-reverse engineer gitu. Jadi gue udah terbiasa seperti itu sehingga saat gue curious akan sesuatu, gue cari-cari dulu, ya kan. Terus habis itu ya gue critical thinking, baru gue tanya ke orang gitu. Cara gue bisa nyusun pertanyaan. Oke. Gitu sih bang. Nah itu kan tadi yang lo lihat kekonyolannya. Nah sekarang gue mau tanya strength. Dari sekian banyak orang yang udah ikut kelas lo, yang bikin lo amazed like, what the fuck? Ya. Dia bisa come up with this idea, amazing. Nah ada nggak momen-momen itu? Beyond your spectrum. Momennya bukan individual sih bang, tapi gue ngeliat di Indonesia itu netizennya gampang banget disetir. Asal lu punya hook yang gue bilangnya what the fuck hook gitu ya. What the fuck hook gitu. Dari media atau konten kreator apapun, itu orangnya gampang banget disetir ke arus mana dan bahkan gampang sekali diadu domba bang. Oh, iya. Dan gak bakal menanyakan kenapa ya? Yes. Kayak contohnya, gue tuh bikin konten kemarin cukup rame bang. Itu kalau nggak salah namanya Michelle Halim, dia ngomongin tentang kalau bukan donatur jangan ngatur gitu. Iya. Dan kalau gue punya teknik namanya, lu steal the fame. Yeah. Dan DVD at Impera gue gabungin tuh. Jadi ini lagi rame, udah gue kontenin aja. Terus gue bikin DVD at Impera.
pecahin dua kubu antara orang yang setuju sama yang gak setuju, biarin lu berantem di komen, gue yang farming engagement. Iya. Gue otomatis bikin di tengahnya aja, gue nggak memihak kemana-mana gitu loh. Iya. Ya udah gue kayak mau ada yang ngehujat gue bodo amat ya, engagement satu gitu. Toh gue nggak ngelanggar hukum gitu loh. Dan itu benar-benar kayak orang dia menganggap itu komen itu panggung lu untuk berdebat gitu loh. Kayak lu debat agama A versus agama B, mana yang benar gitu. Dia ngomong panjang lebar. Itu tuh yang menarik sih kayak. Iya. Ini orang tuh bisa di social engineer Separah segininya. Asalkan lu ngerti neuroscience ya. Iya, betul. The whole human mind kayak yang gue pelajarin, mohon koreksi gue nggak certified NLP, tapi kan ada 3 otak, ada prefrontal cortex, limbik sama amigdala kalau nggak salah, gue lupa. Kalau lu bisa Basically croc mind. rockman kayak lizard, mammals sama human kan. Iya. Kalau lu bisa sentuh si mammalsnya ini, lu bisa bikin orang tuh benar-benar berantem, mempertahankan apa yang dia percaya, padahal sebenarnya secara validity itu tuh nggak benar gitu loh. Oh, itu bagian bukan mamalnya, Oh, crocnya. si lizardnya ya? Lizardnya. Oh itu lizardnya bang? Iya, karena dia nggak bisa mikir lagi udah. Oh, Dia shit. udah beroperate sebagai kadal. Dia cuman main di fight, flight, or freeze. Itu doang pilihannya. I see. Kalau masuk ke mammal, biasanya masih ada feel, Masih ada feel, oke. ya kan? Tapi kan makanya orang pakai issues, pakai isu SARA. Karena SARA itu very close to us kan. Sifatnya lebih ke faith, lebih ke identity. Identity lu kalau ditunjuk kan, lu nggak mikir dulu, lu langsung attack. Betul. Kayak gitu kan, itu kan kayak ancaman. Gitu. Betul. Nah itu yang dipakai sama orang-orang canggih. Betul. Tapi manfaatnya gue belajar NLP nih bang ya, gak certified ya, cuma gue baca-baca dan lain-lainnya. Karena gue ngerti ada 3 jenis otak ya bang. Gak tahu ini bener apa nggak, tolong koreksi gue bang. Jadi tuh gue bisa tahu pada saat ada something yang men-trigger gue, menstimulus gue tuh kayak keluar dari otak gue. Ini otak gue yang lagi aktif tuh mana nih? Iya, itu yang kesadaran ini. tuh lo bagus lo. Ya kan? Jadi kayak let's say kan gue muslim. Kalau misalnya ada orang ngekritik tentang Islam gitu ya, gue nggak langsung fight. Gue cerna dulu. Oh, lu dapat infonya dari mana? Oh, datanya dari mana? Emang pendapat lu kayak gimana? Oke. Misalnya gue nggak punya jawaban, tar dulu ya, gue nggak ada jawabannya. Gue balik dulu, gue riset dulu. Jadi kayak kalau gue ngerti cara otak bekerja, gue tuh bisa bener-bener flat, netral, bener-bener pakai logic, dan bahkan gue nerima informasi baru sih. Iya, betul. Itu bener ya bang? Bener. Karena itu lo ambil jalur namanya respon, bukan jalur react. I see. Ya karena kita, ya itu harus latih dengan kesadaran. Dan karena lo bilang lo udah biasa dari kecil didoktrin dengan pertanyaan dulu, jadi setiap case tuh ditanya dulu, bukan dituduh kan. Kan parents ada yang gitu. Kamu kenapa melakukan ini? Bukan di konsepnya, kenapa kamu lakukan ini? Lu jawab, baru ditanya lagi kenapa. Ini kan begitu dijawab, dihajar langsung, dijudge kan. Betul. Nah itu kan pada umumnya begitu. Jadi begitu dijudge, apa yang terjadi, defense mechanism kita yang selalu keluar. Tapi kalau lu barusan ngomong begini, ini udah kelatih dalam arti kata defense mechanismnya nggak perlu keluar. Jadi cara menjalankan defense-nya bukan dengan itu, dengan lu bertanya, itu adalah defense lu. Tapi defense yang offensing. Orang situ nggak bisa lawan. I see. Karena you can't shoot me, but I'm shooting you. Oke. I see, menarik juga. Orang harusnya belajar tentang ini sih bang. Gua sih sempat bilang, kalau ngebahas NLP sekilas ya, memang gue sempat bilang harusnya NLP itu udah ada dari SMP kelas 1, dari basics. Tapi karena itu pseudoscience, bukan science, so it's not gonna be in academical level. Siapa yang ngejudge itu pseudoscience, siapa yang ngejudge itu real science sih bang? Maksudnya? Yang ngejudge pseudoscience itu sebenarnya fungsi dari pseudoscience sama science itu kan, science itu sesuatu yang bisa dibuktikan. Ya. Kalau pseudoscience itu pembuktiannya belum nyata, tapi itu ada. Tapi ini berpotensi manipulatif. Oke. Gitu. Karena memang human punya potensi manipulatif. Oke. Gitu. Makanya you can steer growth mindset, fixed mindset itu sebenarnya it's not something scientifically always proven, tapi proven by pattern, by behavior gitu. I see. Ya kalau lo pada masih bingung, santai aja. Kita lagi ngobrol biasa, lo ikut nikmatin aja gitu. I see. Anyway, bro, dalam content creating sekarang gue ngelihat orang berpacu-pacu untuk terus bikin konten. Personally, I look at it as a fatigue, capek. Oke. Karena menurut gue, lu dituntut melakukan sesuatu, lu masuk ke dalam sebuah loop.
diperbudak untuk terus konten. Karena lu harus masuk ke dunia attention ekonomi dan sebagainya. And I feel the money is not that much dibanding effortnya. Dibanding yang punya platform yang lagi mainin orang-orangnya. Nah itu angle-nya menurut lu gimana? Oh itu benar. Emang kita dipermainkan kok. Memang iya. Yeah. Kenyataannya memang begitu bang kayak. So is there any way out to come out from the loop? Oke, kita tuh memang diperbudak sama algoritma. Terus terang kalau misalnya di social media ini nggak ada duit dan gue nggak main big money, ya gue nggak akan main sosmed. Berarti masih ada huge amount of money there. Yes, huge, masih huge. Asal ngerti cara mainnya seperti apa. Oke. Karena pada saat orang dapat attention, mengolah attentionnya itu kan nggak semua orang bisa bang. Yes, first to get the attention. Yes. Second to manage the attention. Yes. Dan ketiga to convert the attention to the money. Iya, convert the attention to the money. Yes. Nah kalau misalnya kita mau main gamenya attention, yang dimana you name it, profesi apapun, bukan profesi ya, bisnis apapun sekarang membutuhkan attention. Iya. Ya karena dari zaman dulu kan attention juga ada, cuman beda formatnya aja. Mediumnya aja yang Iya, berbeda. formatnya beda gitu. Ya caranya keluar dari game attention ini adalah jangan melakukan sesuatu hal yang membutuhkan attention. Iya. Tapi agak susah juga bang. Contoh sekarang kalau misalnya lu ngerekrut karyawan, apakah lu nggak screening Instagram ya? Apakah lu nggak screening LinkedIn-nya? Sekarang udah harus di screening. Iya kan? Iya. Berarti orang terpaksa kayak dijambak, lu sini lu, gitu ya. Sini lu sat gitu loh. Gue ngomongnya kasar ya, podcast orang ini maaf. Sini lu masuk ke dalam game of the attention sendiri. Dan ya kalau misalnya ditanya, sekarang audience, lu pakai Instagram gratis, TikTok gratis, kenapa bisa? Iya. Karena you are the fucking product. Betul. Right? Betul. Lu yang di harvesting gitu. Iya. Kayak film Matrix gitu kan. Iya. Orang-orang tuh jadi baterainya gitu loh di harvesting. Untuk keluar dari game attention ini mungkin lu jadi petapa. Petapa, petani yang gak main kayak gitu, lu back to medieval era kali. Iya. Dan begitu lu jadi petapa, terus ada yang bisa create narasi, lu bisa dapat attention juga, bro. Bisa, Karena sesuatu yang against attention can be a new attention. betul. Tapi even lu jadi petani ya, lu gak bisa keluar dari game of attention ini bang. Let's say gini kita bilang. Let's say lu nggak, oke gue udah mau fucked up sama gue, fuck global economy, fuck makroekonomi, fuck mikroekonomi dan lain, gue bodo amat, gue mau menanam sendiri, cabai gue sendiri, beternak sendiri, gue makan apa yang gue tanam. Pertanyaannya, lu beli biji dari mana? Satu, kan? Secara gradually atau domino effect, biji lu, bukan biji lu itu ya, maksudnya biji tempat lu buat lu menanam itu. Bibit, Bukan biji, bibit. bibit, bro. Bibit. Kan kurma biji Iya, kurma. iya. Bibit lu menanam itu kan efeknya dipengaruhi sama attention ekonomi juga. Iya. Attentionnya, contoh misalnya yang pengguna bibit ngelihat, ya, oh bibit di luar sana US ini gara-gara tarifnya Trump nih bakalan susah untuk diimport nih, harga naik, kan ke impact juga. Iya. Jadi susah sekali sih keluar dari attention ekonomi ini. Susah sih. ya. Susah sekali sih. It's a web ya. Udah dibuat semacam kayak web yang lu nggak bakal bisa keluar. Yes. The only way is you have to save yourself by becoming. Lo harus nyelamatin diri lo dengan membalance mental health lo aja. Yes. Atau yang lebih advance lagi, you use that system. Iya. Jadi jangan lu consume sama sistem itu. Kayak kita lagi bikin podcast ini kan, instead of kita nonton, kita creating kita content, harvesting. ya. Let's say kita ngomongin nggak AdSense-nya, tapi dengan begini, orang bisa tahu, oh Sunil Taulani itu siapa, dan lain-lainnya, podcast ini dan lain-lainnya. Let's say memang mungkin gue bukan tipikal orang yang kalau bikin konten harus views gede. Kalau misalnya nggak ada untungnya. Tapi kalau misalnya viewsnya kecil, orang-orang yang nontonnya tuh bagus bang. Lu nggak dapat followers nggak apa, tapi lu dapat network. Iya, betul. Kayak gitu. Betul. Salah satu fokus dari Big Thinkers itu memang dari dulu itu mau bangun konsep konten yang evergreen. Makanya nggak news based. Ya. Jadi if you watch 5 years from now, it will be relevant. Yes.
Misalnya apa yang kita ngomong sekarang 2030, orang bakal tahu akarnya. Oh, di 2030 begitu udah lebih chaotic nih. Oh, dari 2025 ternyata udah ada attention ekonomi yang menjadi akarnya gitu istilahnya. Because 2030, 2035 orang-orang yang bakal nonton beda lagi. Betul. The people that are gonna be enjoying this, consuming this content. Ya. Nah, industri apa yang menurut lu cukup seksi di dunia digital atau di dunia sosial media yang bisa orang-orang tuh kalau mau jump in, mau start containing, mau start tuh, what are the niches that lu bisa suggest? Oke, ini menarik sekali nih. Niche, kita kan tahu ya, evergreen niche itu kan 3 ya bang, wealth, health, relationship ya, mostly. Kalau gue yang lihat, kalau tujuannya uang ya bang berarti tujuannya, bukan Monetizing, uang tujuannya ya. monetizing. Uang ke industri finance dan kripto. Itu duitnya gila gede banget bang. Karena dia menggunakan leverage tertinggi, bukan leverage ya, maksudnya dia value tertinggi yaitu ngomongin money. Like everybody wants to be rich, right? And everybody wants to be rich quick. Nah itu, everybody wants to be rich, but the issue is everybody wants to be rich quick. Yes. Pertanyaan kan ini bukan benar atau salah, rich quick atau enggak, tapi kan gimana caranya mengeksploitasi the human basic nature itu untuk dapetin keuntungan buat si kreatornya tuh. Iya. Ya jump into sana. Iya. Gitu. Karena saya gini bang, kita ngomongin tentang digital product gitu, ebook, webinar, course gitu. Banyak kan orang yang mau beli course cara untuk produktif satu hari bisa ngerjain 100 kerjaan, atau cara untuk nemuin crypto coin yang bisa 200 kali lipat dalam waktu 1 bulan. Yang kedua. Betul, karena kalau misalnya kita ngomongin information, pasti orang bakal nanya degree to gratification, artinya seberapa dekat gue mengkonsumsi informasi ini dan gue bisa merasakan manfaatnya. Contoh kayak kalau misalnya kita ngomongin productivity atau let's say gue mungkin sama kayak lu suka self help book lah, ya self help book zaman dulu. Kalau self help book yang tentang let's say kayak outliers dan lain-lain, kayak siapa itu namanya ya, lupa yang bikin Think and Grow Rich gitu, Napoleon Hill. Itu lebih mindset ya bang ya, Yeah. lebih mindset dan lain-lain. Itu kan nggak kayak besok lu langsung bisa Jadi itu barang gitu. Tapi kalau misalnya how to trade $1 million S&P 500 traders gitu, lu benar-benar bisa buka akun besok, lu langsung trade, lu langsung bisa lihat ini candle naik apa turun. Jadi itu yang dilihat gitu. Kalau misalnya kayak kenapa gue pilihnya content creating, karena content creating langsung kelihatan. Oh views lu banyak, views lu dikit, langsung berasa gratification-nya. Abis bikin konten viewsnya banyak, followersnya naik, uangnya bisa dapat endorsement atau resultnya lu jualan. kebaca lah. Yes, Ada matriksnya. yes, that's why kita juga nggak bisa asal, kalau mau money ya, nggak bisa asal bikin konten juga, nyari niche-nya yang nggak lahan becek kasarnya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau misalnya bikin konten, kan pertanyaannya adalah, oke bang, gue sekarang udah tahu nih, kalau gue mau bikin konten yang ngasilin uang banyak, mereka pasti pertanyaannya, gue udah tahu di dunia finance yang basah, kripto yang basah, tapi gue nggak punya basicnya. Nah itu permasalahan orang-orang. Kalau bikin konten, selama kontennya itu yang dibahas tidak perlu sertifikasi, dan kalau misalnya lu nggak punya sertifikasi, Tidak perlu menunjukkan. yes, kalau misalnya lu nggak punya sertifikasi, lu bikin konten lu ditangkep gitu ya. Contoh kayak misalnya kita nggak ada keperawatan atau dokter, kita ngajarin orang nyuntikin vitamin C, itu kan ditangkap kita, ya. ya kan? Lu akan selalu bisa ngonten hal tersebut dengan cara apa? Satu, pertama kalau misalnya lu masih belum ngerasa bagus, lu parafrase konten orang, cantumkan sumber. Iya. That's it. Yang kedua, orang tuh ngiranya lu harus jadi profesor dulu untuk ngomongin hal tertentu. Padahal nggak, you just need one chapter ahead daripada mayoritas orang gitu loh. Iya betul. Contoh kayak, gue ngebahas sedikit tentang NLP, ya, tentang otak yang tripartite brain tersebut gitu kan. Nah gue nggak harus NLP banget, tapi gue bisa bahas itu, tapi gue bilang gue bukan master ya. Iya. Gue belajar ini dari sini. Kalau misalnya lu ada yang dikoreksi, tolong koreksi gitu. Iya. Itu pun bisa jadi konten. Iya. Gitu loh, selama ngasih sumbernya sih. Iya. Dan kalau nyuruh begitu malah create engagement kan? Iya benar. Iya betul. Itu jadi dua itu yang menurut gue orang-orang salah bikin konten gitu loh. Oke. Dan apa yang membuat orang itu males ngonten? Sama kayak sholat ya.
Apa yang membuat orang itu malas sholat? Karena dia belum ngeliat hasilnya. Oke. Dan kayak apa yang membuat orang itu malas ibadah karena kagak kelihatan surganya sama nerakanya gitu. Kalau apa yang bikin malas bikin konten karena dia belum ngeliat aja pas followersnya naik. Karena kan dia butuh dopamin. Oke. Saat dia ngeliat viewsnya naik, followersnya naik, dopaminnya kan kenceng. Nah, terus dia harus ada maksain diri bang di awal untuk bikin konten sampai nanti dia dapetin suntikan dopaminnya tersebut. Itu alasannya. Mentalitas seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang content creator? Mentalitas lo bisa ngelihat hasilnya tuh entar bang. Apa yang namanya mentalitas bang? Delayed gratification ya. Delayed gratification. Delayed gratification karena kita tuh diajarin dari dulu tuh gratifikasinya sebentar gitu loh. Ujian langsung dapat nilai gitu. Padahal kan di dunia ini kan gak kayak gitu gitu loh. Lu ngelamar kerja bisa ketahuan langsung lu gagal atau diterima gitu. Itu kayak sistem yang udah dibangun gitu kan. Nah pada saat lu jump into business, kayak lu doing business juga. Apakah lu hari ini bikin bisnis terus besoknya langsung dapetin hasil kan kagak gitu loh. Kan kagak. Iya, betul. Itu yang pertama, mentalitas bisa delayed gratification. Yang kedua kalau lu mau jadi content creator, apa mental yang lu harus punya adalah lu bisa ngelihat potensial ke depan. Berarti kan berpikir logis bang. Iya. Kayak market ini arahnya mau kemana. Terus industri lagi going itu mana. Terus kayaknya ini tuh gue masih bisa masukinnya untuk ke arah situ. Dan ada potensinya di situ. Itu yang kedua. Sama yang ketiga adalah self awareness bang. Self awareness. Karena gue percaya gak semua orang bisa. Gak semua orang bisa secara natural ya. Nyalain kamera ngomong kayak gini dengan lancar gitu. Lu harus tahu diri lu itu siapa, strength-nya sama weakness-nya. Let's say kalau kelebihan lu adalah nggak punya, kalau kelebihan lu adalah banyak kekurangan nggak punya kelebihan misalnya kayak gitu. Ya udah lu tinggal pilih lu maunya apa gitu loh. Nah kalau gue jujur, gue tuh nggak suka konten bang. I don't like spotlight. Gue nggak suka sekali punya followers banyak. Gue nggak suka orang kenal gue, basically nggak suka. Jadi bukan kalau orang ngomong passion, this is not my passion gitu. This is my business. This is my business because it is so fucking easy for me to do the public speaking in front of the camera. Iya. Itu sangat easy buat gue. Gue ngonten gak pernah pakai skrip. Gue cuma ngasih poin, gue bahas ini, bahas ini. Kalian juga bisa nilai dari tadi gue ngomong, omongannya terstruktur dan jarang dan lain-lain. Itu karena buat gue easy sekali. Dan gue ngeliat di sini, wah ada big money di sini gitu. Ya gue lakuin gitu. Oke. Gitu bang. Ngelihat shifting yang terjadi besar-besaran, global economy, wars here and there, technology is coming up massively. How do you see this arena 5 years from now? Content creator berarti ya. Yeah. Content creator masih akan ada, but 10 years to 15 years I think kreator yang nggak punya personal brand itu bakalan kemakan sama AI. Karena gini bang, let's say kalau misalnya kita bikin, zaman dulu kan ada akun publik ya, akun publik terus ada akun Twitter ya. Sekarang udah ada AI agent yang bisa bikin konten sendiri, Yeah. ya kan? Apalagi yang faceless. Yeah. Ya lu kalau lawan mereka gimana? Dia 24/7 bisa bikin konten terus-terusan gitu loh. Nah at the end yang akan sustain atau yang akan bertahan adalah ya content creator, which is dia adalah human yang masih bisa mempertahankan sisi humannya, which is personal brand, Yeah. right? Kenapa? AI mungkin bisa bikin kayak semacam personality, tapi sampai belum ada robot yang benar-benar bisa kayak manusia banget, tampilannya kayak manusia, disentuh kayak manusia, mereka akan tetap jadi robot, Yeah. ya kan? Jadi shiftingnya akan ke konten kreator yang biasa, yang cuman bikin konten aja, tapi nggak bangun personal brand, itu akan dibabat semua sama AI. Nah, tapi konten kreator yang punya personal brand itu akan diuntungkan. Kenapa? Cost untuk bikin kontennya akan turun jauh banget, ya kan? Terus abis itu timnya juga akan lebih lean. Iya, karena semua teknologi. Semuanya teknologi. Iya. Kayak podcast gini, Iya. Bang Sunil bisa pakai namanya Opus Clip, itu AI udah langsung pak. Iya. Sementara kalau Bang Sunil pakai editor harus bayar 5 juta, 6 juta, 7 juta. Iya.
ada tidurnya, Iya. ada dramanya, ada pulang kampungnya. Bentar saudara meninggal, sepupunya meninggal harus pulang kampung. Kayaknya meninggal terus, stok meninggalnya nggak habis-habis gitu. Pulang kampung terus gitu kan. Sementara AI nggak perlu kasih makan, nggak perlu lain-lain. Lain tinggal klek, jadi yang kita mau. Nah jadi akan diuntungkan kalau personal brandnya si AI tersebut. Tapi jika ada black swan effect, di mana orang-orang tuh shifting consumer behaviornya lebih suka sama yang AI. Contoh kayak, let's say orang sekarang lebih suka nonton porn dibandingin bener-bener datang ke cewek kenalan jadi pacar gitu. Because it's instant. It's They instant. get the dopamine Yes, langsung. itu mungkin bisa terjadi. Tapi gue belum predik sampai ke arah sana. Iya, iya. Kayak gitu sih bang. Wow. Ini ke arah aku jadi ngomongin porn aja. Okay, anyway. Do you believe in luck? Yes. Do you believe that luck is given or earned? Luck is written. Luck is written. Yes. By who? By anything that you call like universe, God, Okay. Yahweh, Allah, anything. Yeah. Do you believe in all this astrology, numerology, and all that? I believe in quantum physics, by the way. Okay. I believe in quantum physics and I believe in Islam, right? Yeah. Dan gue tuh ngeliat dunia tuh kayak kita tuh sebenarnya makhluk yang udah diprogramatik algoritmik, yang dimana tuh sebenarnya orang tuh ngira kita punya free will. But I believe that we don't have a fucking free will, bro. Like Betul, betul. we just follow the storyline like Yeah, in yeah. Grand Theft Auto, Yeah, yeah, San Andreas betul, gitu loh. betul, betul. Ya kan kayak Yeah. maybe You have a choice Yeah, I have a within choice. the choice that I give you. yes, that's it. Jadi kayak itu ada algoritmik yang ya we just follow gitu. Yeah. Karena choice lo A atau B gitu kan. Yes, ini ngerti kan yang ditanya nih? Gak apa-apa. Namanya juga big thinkers ya kan. Jadi orang-orangnya kudu mikir gitu. Iya bang, kalau kita kan mayoritas muslim di Indonesia ya. Kalau misalnya kalian benar-benar belajar itu kan ada apa sih yang kalau misalnya kalian belajar tentang sejarah, apa sih yang diciptakan Allah sebelum alam semesta itu? Alam semesta ini, dia kan menciptakan pertama adalah pena, kalam. Habis itu dia menciptakan sebuah buku yang diperintahkan untuk tuliskan destiny, tuliskan takdir dari alam semesta ini, ya kan? Jadi hari ini kita sedot vape nih, serot. Itu udah ditulisin dari berapa tahun yang lalu gitu. You can believe it or not. I'm gonna meet you this Yes. date, this time. Itu Yes. udah predestined. Yes. Lalu percaya yang kayak begitu? Sangat percaya. Oh wow. Kayak kalau misalnya gue sampai titik ini aja, kayak punya academic creator dan lain-lain, I make money pretty good shit amount of money gitu kan. Gue nggak pernah nyangka kayak gini. Kayak kalau misalnya ditanya, can you copy me? No. Gue nggak tahu, tapi gue ngasih tahu yang jalan gue lakukan tuh seperti apa. Tapi kayak result lu ya pasti beda sama gue. Bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah gitu. Iya. Dan pertanyaannya, siapa yang ngatur? Kok bisa beda? Padahal lu copy paste semua. Iya. Terus kayak, saya gini, ada orang mau bisnis gitu ya. Takdir itu sangat kuat. Kenapa? Karena yang gue lihat, let's say di Indonesia ini ada 270 juta bang ya. Nih ngawang juga nih ngomongnya. Aduh nyebrang banget nih. Pertanyaan gue, dari 270 juta itu, kenapa ada orang yang bertanya, gimana cara gue hasilin 1 miliar? Kenapa nggak ada orang yang tidak bertanya? Oh, let's say, oh dia ngelihat temennya iri dan lain-lain kayak gitu. Oke, di antara orang-orang yang ngelihat orang lain itu kaya, iri, kok ada yang nggak iri juga? Iya. Oh, karena gini-gini nih. Ujungnya kalau mesti ditarik nih, lu ibarat kata kayak kita belajar fisika kuantum nih, dari mulai atom terus masuk lagi ujungnya partikel quarks, habis itu kehampaan, gitu kan? Siapa yang ngasih bisikan? Tas. Gue pengen kaya. Siapa yang gerakin hatinya gitu loh? Gue pengen kaya. Bukan hati ya, gue nggak percaya hati. Hati itu kan otak, ya kan? Iya, siapa yang bertanya itu gitu loh? Iya. Kenapa lu bisa mencari gimana caranya kaya, sementara ada orang lain yang nggak mencari gimana kaya? Itu kan out of my control. Itu yang gue percaya. Dan mulai kapan lu mulai masuk ke level ini? Maksudnya mulai menyadari there is something beyond programming. Pada saat gue lagi mencari agama ya bang ya, mencari agama sama existential crisis kayaknya.
How long was that 1 years, 2 years. ago? Enggak dong, itu tahun 2016. Okay, that was your journey. Iya, dan karena gue cukup dalam juga waktu gue umur 19-an belajar tentang human ya. Bukan neuroscience secara lengkap, tapi gue belajar tentang MBTI dan lain-lain, psikologi dan lain-lain. Psychology, yeah. Jadi gue contoh kayak MBTI kayak, kok ada orang yang bisa rapi, ada orang nggak bisa rapi gitu loh. Kenapa? Dan akhirnya gue ketemu ya basically ini semua cosmic lottery. Jadi lotre kosmik gitu, lu dapatnya apa, lu dapat kelamin apa, lu dapat bapaknya siapa dan lain-lain. Ya akhirnya gue nemuin itu semua dan gue kayak keluar dari otak gue. Akhirnya gue menganalisa diri gue sendiri, ini otak mikirinnya apa. Dan kalau misalnya diurutin kayak kenapa dulu gue begini ya, kenapa gue ngelakuin ini, ujung-ujungnya adalah dari sesuatu hal yang I don't know, gue juga nggak tahu kenapa bisa begini. Itu sih bang. What is money for you? Money is a tools to make me feel peaceful and to give a good things to other. That's it. Money is a tool to make you peaceful. Ya. Katanya orang peaceful itu bukan dari money. Money can create trouble, tapi and peace of course. Tapi peaceful is when you connect to God. Oke. Ini nggak boleh kita campur antara spiritualism sama materialism bang. Iya. Kalau yang gue lihat ya. Yeah. Orang kan banyak bilang money can buy happiness, right? I believe though. In certain level gue believe. Yeah. Kalau misalnya lu masih miskin, lu ngomong kayak gitu, fuck you man. Yeah. Fuck you man. Lu belum tahu seberapa powerful money, lu bisa save time, membuat lu nggak pusing sama sekali. Kalau misalnya lu udah sampai certain amount of money, yang which is gue juga nggak tahu berapa ya, itu lu boleh ngomong gitu. Karena gue udah banyak denger cerita, sampai certain level of money, more money give you more problem. Iya. Gue percaya itu. Setiap orang punya numbersnya. Yes. Nah, kalau gue patokannya money itu akan memberikan troubles, itu adalah pada saat your basic necessity, nyaman lu udah oke, warisan lu udah oke, lu masih kejar lagi. Nah, itu mulai lo. Itu You're mulai. looking for trouble. Yes. Bukan money makes you Yes. trouble. You are looking for trouble. Yes. Gitu. Karena gue udah ngerasain ya bang ya. Kebetulan ya, ini juga gue nggak tahu nama ini, balik lagi cosmic lottery ya. Gue tuh nggak attach sama materialism bang. Kayak misalnya gue mau punya mobil bagus ya. Karena gue udah pernah coba juga beli mobil yang bagus gitu ya. Ya nggak bukan mobil sport ya, maksudnya mobil Mercedes gitu-gitu gue udah pernah beli. I feel nothing. Ya kan? Itu bukan istilahnya itu money dial. Dial money gue tuh ke situ enggak gitu loh. Gue udah tahu kayak ya gue sampai mati gini, yang penting vape lancar, kopi lancar. Hidup gue cuman rumah, studio kan deket doang. Olahraga gila-gilaan, diving, pulang, nggak diving tiap hari ya udah. Ditanya, lu pengen nggak jadi triliuner? Kagak. Lu pengen, mungkin nggak mampu juga ya, silahkan hina nggak apa-apa. Gue nggak peduli juga lu hina kan. Lu pengen nggak ke Burj of Khalifa? Kagak. Lu pengen ke Petra nggak tuh yang di Jordan? Kagak. Gue di sini-sini aja aman, di Bali gue aman. Itu kayak oke, ya gue udah tahu selera gue sampai sini. I have found my peace basically. Yes. I know what makes me peaceful. Yes. Yeah. Nah akhirnya money bisa gue ngasih happiness. Happiness itu kan banyak komponennya bang. Iya. Satu, buat gue komponen yang paling gue cintai dari money adalah saving time and giving comfort. Contoh, money can buy happiness. Saat kemarin gue mau ke Bandung, itu jadi gue jalan, udah gue liat di GPS, ternyata 50 menit. Gue udah prepare. Ternyata di tengah jalan ada mobil terguling. Dan gue mau naik bus tuh ke mana sih itu namanya, Halim ya. Naik bus Halim. Terus udah tinggal 2 menit bang. Terus gue bilang sama bini gue, ya udahlah beli lagi aja. Tiketnya yang selanjutnya berapa sih, bedanya cuma 20 menit gitu loh. Dan itu kan 700.000 ya, kali 700.000 tuh berdua setahu gue. 700.000. Ya udahlah kita nanti makan aja sini, aku nge-vape dulu abis itu jalan. Di situ gue ngeliat, oh ini enaknya punya money. Yang kedua, dulu waktu gue nggak ada money, gue kalau mau pergi-pergi naik pesawat cari yang paling murah subuh. Iya. Jadi bangunnya harus susah, pokoknya berangkatnya harus lebih Yes. cepat. Belum lagi nyampe pesawatnya delay. Yes.
Apalagi kalau yang JT ya. Nah, semenjak gue punya money nih, alhamdulillah banget ya. Kalau misalnya ngeliat tiket pesawat, oh ini ada murah, bedanya berapa sih? 400.000. Datangnya subuh gitu. Aduh gue pengen tidur bro, mau bangunnya nikmat gitu. Jangan dicontoh ya sholat subuh gue telat ya. Gue mau bangun jam 11 ya kan. Ya udah cari aja jam 1, beda 200.000, 400.000, 700.000, hajar aja bos. Terus pilih hotel. Gue macaranya deket hotel yang gue tempat mau itu dong. Wajir harganya mahal 2 juta semalam. Ya udah ada duitnya. Di situ money can buy happiness-nya sampai appetite lu tuh dapat. Iya. Yes. Tapi ujungnya kan nanti ada diminishing return ya. Iya. Kayak contohnya misalnya dulu kita ngelihat kalau misalnya punya jam tangan mewah gitu. Wah. Mungkin di jam tangan pertama sampai lu punya udah berapa lama itu masih enak. Tapi pas jam tangan kedua, jam tangan ketiga kayaknya biasa aja gitu. Iya. Itu sih, dan gue udah ngerasain kayak dulu waktu nggak ada duit. Happiness itu lebih ke reward sih. Benar. Joy sih lebih ke comfort. Benar. Jadi lu harus tahu happiness lu tuh apa yang bisa dibeli sama money. Setelah udah dapat itu semua, at the end itu intangible things yang bisa ngasih lu happiness. Iya. Gitu. Benar Itu sih, sih bang. Gue tadi dengerin cerita lu, gue cuma ngebayangin ada orang kaya tapi masih attitude gitu, nyari tiket yang paling murah. Duitnya ada tapi itu, jadi gue kayak kesian banget lu nyusahin hidup lu sendiri gitu ya. Ada loh. Gue punya temen yang kayak begitu. Ada ya? Ada. Tapi mungkin appetite-nya nggak kesana kali bang. Appetite-nya bukan ke situ, betul. Jadi dia lebih enjoy, dia enjoy eating the most expensive food, but he will not spend for the expensive flight misalnya. Benar. Ada yang kayak gitu. Ya, dan Ada. situ sah-sah Iya, aja, nggak sah-sah apa-apa aja, gitu. Iya. Iya kayak gitu. Nah, banyak kan orang tuh nggak tahu appetite-nya dia tuh sampai mana, apa aja gitu loh. Akhirnya FOMO kan. FOMO. Iya kayak dulu zaman Brompton bang. Ingat kan zaman Brompton? Ya, itu cepat sekali ya. Itu cepat banget. Orang nggak pernah main sepeda, beli Brompton cuman gara-gara mau ikut-ikutan, gitu kan. Kalau lu kaya mampus ya udah gitu. Tapi kalau misalnya gue punya temen yang gajinya biasa-biasa aja, dia sampai nyicil Brompton. Iya. Itu kan parah gitu loh. Karena dia nggak tahu appetite-nya. Itu story-nya lucu, my cousin sempat beli. Dia pakai only for 1 month. Dia buru-buru jual. Jadi dia beli for the sake of itu, FOMO kan. Ya pokoknya yang penting nih gue udah beli, gue udah foto, gue udah ini. Tapi begitu dia pakai, udah gini doang, nggak ada beda sama sepeda biasa. Ya udah gue jual, selesai. Iya kan. Kayak gitu sih bang. Nah makanya appetite itu kan berarti masuk self awareness dong bang. Self awareness. Tapi banyak orang kan sekarang itu dituntut, maksudnya dengan anak. I'm talking about today's young, energized, anak-anak yang udah 20 plus, 25, they're in their prime age gitu kan. Dia orang udah nggak mau kerja secara kantoran. Lu sempat kerja di kantoran kan? Kerja kantoran gue. Jadi beda gaya bahasa orang yang pernah kerja di kantoran sama yang baru finish university, terus dia believe I don't need to work in the office, I can work anywhere, and I punya aturan. I don't like toxic places, I don't like toxic people, I don't like this culture. Jadi udah kebanyakan choice. Ya. Gua concern sama orang-orang ini dan dia masuk nih dengan berita. If you wanna be successful, the only way is make your personal brand, make containing. Nah, gua agak-agak nggak sepenuhnya setuju karena menurut gue personal brand is a bonus. I don't say it's a privilege, I say a bonus. Tapi knowing what you want and how to get there itu privilege menurut gue. Today I think itu menurut gue itu privilege. Itu privilege bang. Gak bisa dipelajarin sama orang gitu secara konsisten bang. Iya kan? Iya. Jadi gue bisa berpikir kayak gini pun privilege berarti. Privilege. Because gini, berapa banyak orang kan sekarang gini, gue kasih nih, lo baca nih buku mindset. Tujuannya apa, supaya apa? Biar dia ngerti otaknya bekerja kayak gimana dan engineering, bukan? Kalau dia ngerti itu mindset, dia bisa mikir kayak lu. Tapi dia nggak menghargai ilmu ke-mindsetan ini karena dia nggak tahu manfaatnya bisa dapat privilege ini. Pada saat gue dulu sibuk menggaungkan mindset merdeka waktu zaman-zaman itu. Kenapa? Karena key-nya is in your mindset. Betul. Gue pokoknya bilang kalau lu punya mindset, lu udah tahu how to design, how to think in the right way, you will choose the right skill. If you choose the right skill, you will know what tools to use.
Tapi banyak orang sekarang give me the tools. Mau disuapin ya. Ya kan, show me the tools. I'll buy the book, I'll buy the video, show me the tools. Baru I will learn the skill to use the tool. Kacau nggak lu tuh? Kebalik jadinya kebalik. Kebalik kan? Iya. I will learn the skill how to use the tool. Baru I will have the mindset of the skill to use a tool. Tapi itu jadi market bang. Itu jadi market buat jualan sebenarnya kan? Iya. Tapi itu kan jadi nggak sustain. Kan? Benar. Dan dia masuk ke rat race yang capek. Gue udah coba. Sekarang lagi marak-maraknya afiliator. Ya. Sebenarnya menurut gue mudah cuman sekali itu sebenarnya adalah early riser pencipta afiliator. Betul, nggak salah. If you remember we had a talk 6 years ago about my platform. Dulu platform gue affiliate. Yeah. If you remember long back we had a talk. Cuman waktu itu market was not that Timingnya bang ya. timing, Kecepatan momentum. sebenarnya. Iya, kecepatan. Timing, ya kan? Nah maksud gue sekarang looking at affiliators, menurut lu how long this trend will go on? Kalau how long-nya sih gue nggak bisa tahu berapa tahunnya ya. Karena agak susah predik juga ya. Kondisi global lagi kayak gini gue nggak tahu ke depannya kayak gimana bang. Tapi once gue selalu pegang kata-katanya Alex Turner dari Arctic Monkey bang. Padahal dia bukan filsuf ya. Yeah. Tapi selalu dia bilang don't believe the hype. Oke. Gue nggak pernah Don't believe the hype. Yes, kalau misalnya something yang udah hype itu mostly akan turun. Mostly akan turun. Mostly akan turun. Ini semua orang pengen jadi afiliator secara hukum ekonomi aja artinya supply akan nambah sangat gila-gilaan. Barrier to entry untuk jadi afiliator it's so easy. 600 followers seingat gue. Lo bisa langsung afiliator dan live kalau seingat gue. Sementara barangnya segitu-segitu aja. Iya. Dan at the end sama seperti hukum dunia, ujung-ujungnya the whole liquidity akan dikontrol sama certain people doang gitu loh. Ya, dan gue juga dengar rumors that if today you are using e-commerce platform, lu kalau jualan itu kan udah mulai banyak charges. Yes. Bener nggak? Betul. Nah affiliate juga sebentar lagi akan dikenakan persis seperti itu. Yes. Nah kalau udah kayak gitu berarti lu tadinya jual cuma non commission based tapi itu juga dipotong lagi. Yes. Dan yang menariknya ini bang, ini correct me if I'm wrong ya. Masalah di affiliate Indonesia ya bang, terutama yang affiliate di TikTok. Rata-rata dengar omongan dari teman-teman gue yang affiliate, dia itu salesnya bisa ramai kalau misalnya ada subsidi ongkir, subsidi diskon dari TikToknya. Nah itu kan bahaya. Iya, iya, benar. Sama kayak sebuah restoran mendadak rame di GoFood selama ada subsidi. Betul. Begitu dia udah back to normal price, berarti people are buying because of harga. Yes. Like remember the trend of Betul. martabak? Betul. From 25,000 it reaches to 150,000. Yes. It's massive crazy, Betul. right? Betul. Nah today if you look at that market, udah turun banget. Betul. Yang masih hidup yang 35, 45, 65. Iya benar kayak yang ujung-ujungnya masih aktif ya pecenongan. Ya, kan? yang memang udah foundationnya memang Fundamentalnya udah bagus, fundamentalnya betul. kuat. Ya, Nah, taste-nya emang lu nggak bisa lawan. Betul. Nah kalau misalnya selama ini komisi lu naik cuman gara-gara dikasih subsidi sama TikTok dan lain-lainnya. Pertanyaannya kalau misalnya TikTok stop subsidinya, gimana? Nah, do you control your market or Yes, not? betul. Kan? Are they your followers or they are the followers of subsidi? Yes. Kan tantangannya kalau misalnya orang jualan barang adalah coba lu nggak kasih diskon. Iya. Rame apa enggak? Iya. Ada yang mau beli apa enggak? Kayak gitu bang. Itu yang gua ngeliat akan arahnya ke sana. Plus platform-platform lain juga udah ada pilihan untuk kayak Shopee dan lain-lainnya udah mulai affiliate ya udah mulai fight di situ gitu loh. Iya. That's why I don't jump to affiliate as well karena dua hal yang pertama tadi. Yang kedua adalah I don't want to trade my time to money. Iya. Gitu sih bang. Oke, itu kembali lagi mindsetnya udah benar. Mindsetnya bener. Mendingan gue bikin studio live TikTok. Orang lain yang live gitu. Buka lapangan pekerjaan, orang yang nganggur jadi live. Iya. Harvesting money juga di situ. Iya. Nah sekarang lu habis bikin akademi kreator kan waktu itu, Creators Academy. Sekarang lu bikin akademi marketer. Ya. Nah, can you tell me what is akademi marketer? And what made you decide to do that? Apa yang membuat lu masuk buka itu? Pertama pasti money. Nggak munafik lah gue. Iya. Pasti money. Gue kayak money thirsty banget gitu ya. Bukan I love money gitu. I like money. Yeah, I like money. Right. Yang kedua,
basically gue tuh punya satu campaign bahwa gue pengen bikin orang-orang tuh escape dari rat race. Nggak semua orang lah, nggak mungkin bisa, tapi orang yang punya mindset bener, punya kapasitinya, dia bisa benar-benar escape dari rat race gitu. Kayak sebenarnya dia bukannya tikus. Ya, gue orangnya realis bang. Memang dunia itu dibuatnya seperti piramida, akan ada di bawah terus dari zaman dulu sampai sekarang juga sama. Betul. Peasant akan selalu lebih banyak daripada king atau noble, pasti. Betul. Itu nggak akan bisa berubah gitu. Lu hidup di utopia kalau misalnya mau berubah pasti seperti itu. Nah, cuman gue pengen orang-orang yang sebenarnya itu dia punya capacity jadi noble person atau jadi orang yang bisa keluar dari rat race. Simpelnya kayak lu tuh kanguru tapi lu ada di rat race, harusnya tuh lompat, bukannya lu di putaran bola tersebut, di putaran roda tersebut. Gue bisa bantu mereka untuk get out. Ya kan? Escape the rat race. Jadi nggak living paycheck to paycheck, sehingga dia bisa bikin bisnis sendiri. Dan dia bisa walaupun ujungnya juga membuka pekerjaan dan jadi rat race tersebut lagi ujungnya, tapi at least lu bantu negara ini gitu. Karena ya bukan my choice juga, tapi kita hidup di Indonesia, kita ada hubungan sama orang Indonesia, kita pengen saudara-saudara kita maju juga. Lu bisa buka lapangan pekerjaan, akhirnya mereka tuh punya uang. Gitu. Itu basicnya dulu, escape the rat race ya. Dan juga gue ngeliat supply tenaga kerja sama demand dari pekerjaan udah sangat jomplang. Terus supply tenaga kerja sekarang ya me too produk aja, orang-orang sarjana tuh me too produk gitu loh. Kayak apa bedanya lu sarjana S1 ekonomi sama S1 ekonomi yang antara satu sama lain sama aja. Gue mau cap-cip-cup belalang kuncup juga bisa gitu loh. Itu harafiahnya walaupun kita lihat lagi psikologinya dan lain-lain. Nah, escape the rat race itu akhirnya gue pertama kan bikinnya Akademi Kreator. Kenapa? Karena Akademi Kreator itu lu gak butuh modal banyak. Lu bisa bikin konten, lu bisa make money, ujungnya nanti lu bisa mengkaryakan orang lain. Dan akhirnya dia jadi editor lu, jadi manajer lu dan lain-lainnya. Mereka dapetin uang lagi, akhirnya liquidity di market atau uang di market muter. Karena kan pengeluaran seseorang adalah pendapatan orang lain kan. Betul. Ya, nah itu yang gue pengen satu. Nah tapi ternyata ada satu problem yang gak bisa diselesaikan sama Akademi Kreator, which is adalah orang yang tidak punya talent untuk ngomong di depan kamera, orang yang tidak punya talent untuk menganalisa atau memparafrase konten-konten lain, itu nggak bisa ke Akademi Kreator. Tapi dia nggak mau ngomong di depan kamera, dia punya uang untuk dia berdagang di internet. That's why gue ciptakan Akademi Marketer. Akademi Marketer itu buat orang-orang yang gue maunya jualan, gue nggak mau ngonten, gue nggak mau nampang, tapi gue nggak mau modalnya minim. Gue mau mulai dari dropship dulu. Jadi intinya itu. Jadi tetap payungnya adalah escape the rat race. Harapannya di awal orang-orang yang mau cabut dari kantor itu bisa ngonten sebagai sampingannya dulu. Hustlingnya, side hustle-nya dulu. Karena kan walaupun gue jualan kelas, gue nggak bisa bilang juga bahwa lu masuk kelas gue lu pasti sukses. Gue bukan nabi gitu loh. Tapi at least lu bikin dulu side hustle, gaji lu terima dulu, bos lu anjing lu terima aja dulu, lu telan aja dulu maki-makinya dia, atau lu masih ya don't drink with the spit apa gitu. Lu jangan minum dari tempat yang lu ludahin gitu loh, ya kan? Don't spit from the glass you drink. Ah itu ya kan. Ya lu terima dulu, nanti kalau misalnya ini udah mulai naik, barulah lu bisa switch. Nah kalau yang Akademi Marketer ini, lu jualan online. Mulanya gak usah jadi brand, karena bikin brand itu susah bos. Resikonya banyak banget gitu loh, stok mati dan lain-lain. Lu mulai jadi dropship dulu. Nah kalau selamanya lu jadi pedagang ya so what? Karena gue ngeliat dropship versus brand itu tuh kayak, ini enak nih jadi potongan. Dropship versus bikin brand sendiri itu tuh kayak lu di industri kripto bang. Let's say kalau misalnya bikin brand itu tuh kayak lu invest hard di satu token, satu koin. Gue believe banget sih ini. Tapi pas jatuh, lu gak ada cut loss. Ya kan lu benar-benar di bawah sampai nyungsep gitu kan. Tapi kalau dropship itu kayak trading bang. Lu tentuin TP stop loss, TP stop loss, TP stop loss, dan lu bisa benar-benar ganti dengan cepat. Because pindah. You have so many products, so many opportunities. Yes. Dan yang menariknya banyak kan orang yang bisa produk daripada jualannya di Indonesia ini. Itu yang gue lihat. Jadi ya udah, lu jualan produk palu gada aja dulu. Dan lu juga harus lihat. I believe pengusaha itu dilahirkan bukan dibentuk. Ya lu ada darah pengusaha, ada forte di pengusaha atau enggak. Kalau misalnya nggak ada ya dagang aja tuh. Kayak gitu sih bang. Pengusaha dilahirkan bukan dibentuk. Gue percaya itu. Lo percaya itu?
Waktu Jadi podcast sama Andre gitu. Itu pseudoscience by the way ya. Oh good science. Good. Ada success story nggak so far di Academy Marketer yang bikin lu terkesima? Something beyond your imagination. Like I thought I could help you here, but you actually went beyond. Itu kan gue partneran ya, yang ingat murid-muridnya kan si Firdi namanya partner gue. Di Academy Marketer itu yang gue nggak nyangka sih, gue bisa sama Firdi sama tim ngebantu orang benar-benar bisa ngeliatin pertama kalinya omset ratusan juta dan di rekeningnya dia udah ada double digit. Oke. Itu dulu. Gue tipikal bukan orang yang muluk-muluk lu harus dapetin 10 miliar, 2 miliar, 1 miliar. Udah lu double digit lu aja di atas UMR. Dan banyak orang yang kayak gitu sih, yang dapat dari Academy Marketer. Yang gue suka itu ya ada ibu-ibu yang semulanya susah, akhirnya dia bisa punya uang. Ya simple untuk dirinya nyalon, untuk krimbat, untuk manicure, pedicure, gak ganggu uang suami. Lah suaminya lagi gak ada duit bisa ditambel Support, iya, bisa kayak di-support, gitu. iya. Lebih ke situ sih ya. Wow, amazing. Motivasi lu dalam hidup itu core value lu apa, Good? Freedom bang, Freedom. freedom. Barusan lu bilang there is no freedom in this world. We are living in a world of no freedom. Memang absolute freedom itu tidak ada bang. Iya. Tapi certain variable yang kita bisa dapat freedom tuh, gue pengen achieve itu freedomnya. Contoh kayak gue nggak harus bangun pagi gitu kan. Terus gue nggak harus makan makanan yang buat gue nggak sehat. Gue ngomong nggak sehat, gue isep juga deh. Banyak paradoks omongan gue deh. Dan jadi jangan dipercaya guys ya. Okay. Kayak lebih ke freedom itu sih bang. Certain ada yang kita bisa freedom of choice lah bang. Ya, itu. Gue Freedom baru mau of ngomong choice, itu. yeah. Sebenarnya at the end of the day, the ultimate happiness untuk jalanin hidup yang lu bilang rich, bukan wealthy. Ya. Itu is lu punya total choice. Lu mau nongkrong sama siapa? Yes. Lu mau ketemu siapa? Lu mau makan siang di mana? Ya. Lu mau kerja jam berapa? Ya. Lu mau holiday kapan? Yes. Tidak ada yang atur. Dan itu adalah the ultimate happiness that actually money can buy. Yes. Itu money can buy. Gitu. Dan gue pernah dengar cerita bang. Maksudnya lu udah kaya nih. Pas lu mau nambah lagi kekayaan dan lu sampai ke sana, freedom of choice lu hilang. Nah, Entah kenapa ada sih tahu, tapi gue nggak bisa sebut di sini lah. Freedom of choice-nya bener-bener hilang di situ. begitu lo udah melewati what you deserve. Yes. Kayak contoh, let's say kita bikin perusahaannya tiba-tiba udah menggurita gitu. Bukannya lu makin pusing, lu harus ke kantor dan lain-lain. Terus kalau misalnya, let's say kita bilang kan nanti bisa diurus profesional pas IPO. Emang ente sebagai owner perusahaan kagak mikirin tuh harga sahamnya di publik gimana? Iya betul. Ya kan? Akhirnya kan freedom of choice-nya kan stop gitu. Iya. Let's say kita udah make money certain double digit billions a year, terus kita mau aim lebih banyak, akhirnya kita funding investor. Bukankah freedom of choice lu hilang? Nanti misalnya lu mau cabut ke gue mau pergi ke Bangladesh misalnya. Nggak bisa, kita ada project ini, lu nggak bisa pergi. Iya, ntar ditanya lu, anjing lu gue udah nggak naruh duit banyak di sini, lu malah pergi-pergian lu kayak gitu. Kecuali FTX ya. Iya. Beda story ya gitu. Kecuali SBF, Iya. Sam Bankman ya kan. Iya. Gitu sih bang. Jadi freedom of choice ujungnya. Dan gue cukup bersyukur karena gue udah ngeliat ada support sama resistance-nya untuk si freedom of choice ini. Kayak lu jangan di bawah certain net worth sehingga freedom lu hilang, dan lu nggak bisa terlalu atas freedom lu hilang kayak gitu. Iya. I call that the lean sustainable life. The lean sustainable life. Iya. Oh, Jadi berarti sama juga berarti ya? ya the lean Pandangannya. sustainable life, karena lean sustainable life itu you already know that lo udah punya beberapa aset, lo udah tahu uang ini bekerja buat lo. Mendadak certain uang ini kalaupun due to some stupid economical situation hilang, still you have something following up. Yes. Jadi lo udah punya kayak triple layer of backup, Ya. and that's it, enough. Betul. Because the world will not rush you. Ya, itu dia yang gue mau. Yeah. Dan bukan berarti gue setelah sampai ke level tersebut gue nggak kerja, sakit gue kalau nggak Iya, kerja. betul. Gue pernah nyoba bang, Yeah. ini heran ya.
Orang yang bisa kerja itu kalau misalnya seharian oke gue mau santai nonton Netflix berhari-hari terus kayak gitu lama-lama sakit bang. Iya. Demam gue. Iya. Ya. Jadi nanti Karena otak lu udah terbiasa produktif. oh gara-gara itu ya. Jadi lu kalau udah di jalur produktif, lu sulit menjadi konsumtif. Ah. Dan orang yang konsumtif sulit menjadi produktif. Bukan tidak bisa loh. Butuh waktu untuk adaptasi. Oh ini gue baru tahu nih bang. Iya. Benar sih. Pantas gue hemat ya bang ya. Mahal di vape doang sih. Mahal di vape. Gitu. Iya bang. Jadi tadi gue ngomong yang kalau misalnya nanti gue udah sampai sana, kayaknya gue akan dedikasiin hidup gue buat Islam. Iya. Karena gue believe itu bukan karena diwariskan sama orang tua gue cari. Wait. So you were born in a Muslim family? Muslim family. But it's a very different. Born in a Muslim family and seeking for Muslim your way. I was seeking this Muslim religion. Your way. Gitu. Yes, and I'm comparing Iya. based on my logic ya. Iya. Jadi lu bukan Islam by KTP aja, No. tapi Islam by searching, by seeking, No, ya. by understanding. Ya, karena dari SD gue nanya, jangan apa buktinya ada Tuhan gitu. Gue cari gitu guru Lu agama. memang dari kecilnya udah begitu. Iya. Agak rebel sih bang, kayak kenapa harus kaos kaki putih? Dulu gue pernah bang, ini lucu ini. Entah kenapa ya di Indonesia itu sekolah nggak boleh rambut gondrong ya. Iya. Dulu kan zaman gue kecil kan 2006, 2007, 2008 kan lagi zaman band, Iya. rock and roll, Iya. rambut gondrong. Iya. Terus rambut gue emo dulu, inget Realita Cinta dan rock and roll tuh zaman, inget kan yang pakai boxer gitu kan. Rambut gue emo gitu. Dipotong sama guru gue, padahal gue bilang, Pak potongnya nanti aja Pak, lusa. Kenapa? Saya mau nembak cewek Pak. Dipotong. Ya akhirnya gue malu kan. Tapi tetap diterima sih bang. Ya diterima lah ya. Karena ya kan, mungkin Masalahnya dasarnya bukan- ganteng ya udah lah gitu. Nah itu poinnya. Confidence. Nah gue sekarang mau come to a topic of confidence. Ya. Lu tuh dari kecil memang udah confident atau you took time to build confidence? Atau confidence is in your blood? Gue inget-inget dulu ya. Gue harus inget consciousness gue lahir kapan itu anjay. Kayaknya gue dari kecil itu gue udah jadi anak yang I don't give a fuck whatever people thinks about me. Oke. Berarti lu udah di level bodo amat lah ya? Gue bodo amat. Mungkin karena gue juga born with karakter yang mungkin kalian nganggapnya pseudoscience. Gue kan MBTI-nya INTJ kan, ENTJ. Jadi kayak ya bodo amat, gue nggak peduli lu omongan itu. Dan nggak gue ini satu, gue bisa confidence karena gue sadar ya kalau lu salah nggak apa-apa, lu tinggal minta maaf. Gue instead of minta izin, gue mendingan minta maaf gitu loh bang. Selama kan lu nggak ngelanggar hukum lah Iya, gitu loh. betul. Jadi ya itu yang bikin gue confidence dan gue percaya bahwa Tapi education ngebantu banget dong. oh iya betul, setuju. Karena dari gaya lu bicara menurut gua education, maksud gua gini, kalau orang bilang gua nggak perlu kuliah, menurut gua nggak sih. Lu kuliah iya, tapi kalau lu kuliah karena lu mau belajar, bukan mau degree, beda nih. Setuju, Lu mau belajar, setuju. berarti lu meningkatkan diri lu dengan keilmuan, dan orang yang punya keilmuan itu cenderung lebih confident. Betul, betul. Apalagi lu ngerti ilmu tentang orang bang. Nah, Lu bisa predict behavior orang. iya. Oh ini orang kayak gini. Apalagi lu ngerti NLP kan kayak. Kalau melakukan hal ini, orang mungkin probabilitasnya akan melakukan seperti ini. Sebenarnya NLP is not everything. Jadi maksud gue NLP itu yang membantu gue menyadari. Jadi gini, gue tuh dulu pernah ada fase di mana gue selalu menyalahkan everything but me. Gue pernah ada di fase itu. Harinya gue belajar, gue menyadari 80% of the issue is in me. Oke. So the issue is in the pattern. Isunya di pola pikir. Ya. Polanya kalau dirubah, hasilnya kan jadi gini. Kalau pola lu dirubah, berarti cara lu mengambil keputusan berubah. Betul. Begitu cara lu mengambil keputusan berubah, tindakan lu jadinya pilihan tindakannya juga berubah. Betul. Nah kalau pilihannya tindakannya berubah, apa yang terjadi lu hanya dapat dua. Either you learn something new because you experiment something, atau you get an amazing result. Udah, that's it. If you learn something new and lu punya jiwa dagang, lu bisa pack that and sell that. Betul, setuju. Because nggak semua orang tahu itu. Ya. Gitu. I see. Benar sih bang. Sama yang tadi kan kena confidence tersebut ya karena yang lu bilang kalau pendidikan nambah itu confidence benar sih karena
kan kalau kita kuliah ya, gue kan kuliah 3 kali bang, lulus semua, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sama master business administration. Sih. Nah, kalian kalau kuliah cuma buat dapat kerja sama dapat uang, mendingan lu dagang, dagang kalau mau duit ya kan. Tapi kalau misalnya lu mau belajar, lu penasaran sama ilmunya, atau lu pengen mengasah pola pikir untuk berpikir terstruktur, lu kuliah itu sangat tepat gitu. Karena gue 3 kali kuliah, 2 ini karena alasan tersebut nih, sarjana ekonomi sama master business administration. Itu karena gue mau belajar berpikir terstruktur dan gue suka ilmu ekonomi. Jadi waktu gue kuliah ekonomi itu gue ngebayangin gue punya perusahaan bang. Jadi gue mikir oh gini, makanya gue akuntansinya serius. Karena akuntansi itu bahasa uang. Jadi gue ngerti kenapa net profit itu nggak sama dengan cash yang kita terima, karena ada cash flow analysis, ada free cash flow. Ujungnya kan cash yang lu terima, free cash flow yang masuk ke cash in cash equivalent di balance sheet aset itu berapa? Kayak gitu kan. Terus kenapa lu beli inventory, lu beli barang buat dagangan lu itu nggak dimasukin ke cost? Karena itu cuman pertukaran antara cash in cash equivalent lu atau lu berhutang, sehingga inventory lu tuh nambah. Kalau misalnya cuan nanti jadi profit and loss, kalau dibagiin dividen stockholder equity-nya naik. Kayak kalau nggak dibagiin dividen pun stockholder equity-nya naik gitu kan. Karena jatuhnya return earning. Betul. Nah, gue belajar detail sama hal tersebut, akhirnya ya udah, karena gue belajar tersebut, otak gue berpikir terstruktur, belajar dari berbagai macam ilmu ya. Dan kita ini bang, yang gue lihat harus connecting the dot antara masing-masing subjek sehingga kita bisa confidence kayak gitu. Itu 2 kuliah gue belajar karena emang curious. Nah kalau yang hukumnya ini karena tambahan uang jajan. Karena emak gue kan dokter S3 hukum. Kamu mau nggak kuliah hukum lagi? Ya kan, ngambil 2 deh, yang ekonomi sama hukum deh, S1 gitu. Nggak mau males, ntar tambahin uang jajan deh. Oh gitu. Boleh buat minum bir peletok di Camden. Jadi nggak terlalu bermartabat banget gue kuliah banyak gitu. But gimana caranya lu kalau ngobrol sama orang meningkatkan rasa curiosity bahwa yang bikin lu bisa survive, menurut gue ya, yang bikin orang bisa survive dalam berbagai benturan ekonomi itu cuma 1, ilmu. Setuju banget. Informasi is nothing. Yes. Keilmuan. Karena informasi yang dikelola, dipraktekkan, dicoba menjadi ilmu. Oke. Kalau hanya informasi, impact-nya limited. Tuh. Gimana cara lu mendorong atau memotivasi orang atau mencoba menginspire orang? Be curious. Cara gua simple sih ya. Lu mau hidup miskin, lu jadi korban sesuatu hal yang di luar kontrol lu, akhirnya hidup lu sengsara. Istri lu yang cinta sama lu akhirnya ngerasa nyesel nikahin lu. Anak lu berharap gak dilahirin ke dunia karena lu nya gak becus. Ya ini buat laki-laki ya. Ya go ahead, lu gak usah curious, gak usah belajar, udah gitu aja. Udah kelihatan orang yang jadi orang baik, jadi orang yang lurus-lurus aja tuh ternyata gak cukup. Lu butuh jadi orang yang cerdas. Cerdas itu bukan artinya lu harus jenius, tapi lu bisa melihat informasi, memilih informasi, dan mengkonekkan informasi sehingga lu bisa mendapatkan sebuah kesimpulan, yang kesimpulan itu menjadi sebuah data untuk lu make decision sesuai dengan tujuan lu dan memprotect family lu. Wow. Ya gitu, kalau ya gue sih gak mau jadi korban. Gitu aja sih. Dan ini bukan ngomongin kaya banget, enggak. This is only, we are talking about survival. Iya, survival. Di level survival aja butuh itu. Yes. Gitu loh. Contoh gini bang ya, ini data ya. Ini Pak Gita Wirjawan yang ngomong, gue nonton podcastnya ya. Kan ini mudah-mudahan ngerti ya. Jadi kan sebuah ekonomi negara itu ini simpelnya kalau gue kasih judul buat potongan ya. Kenapa nyari duit di Indonesia itu susah, ya kan? Jadi kalau misalnya ini berdasarkan Pak Gita Wirjawan, jangan ngomong salahin gue ya. Jadi logikanya gini, Pak Gita Wirjawan sempat bilang, ada kan untuk mengukur ekonomi sebuah negara itu naik atau enggak saat ini. Walaupun gue cenderung kurang setuju ya, karena dari GDP, Gross Domestic Product. Iya, gue juga gak setuju sih. Iya. Itu bukan menjadi patokan. Itu masa ekonomi sebuah negara dihitungnya dari
seberapa boros lu gitu loh. Itu pertanyaannya. Kalau ada ahli ekonom ya koreksi gua, kasih tahu gua biar gua belajar. GDP itu guys atau PDB, produk Itu domestic lebih ke bruto, kan? spending. How much people are spending. Betul, karena Itu perputaran ekonomi. betul. Dari situ. Betul. Seberapa banyak orang belanja? Bukan orang, macam-macam, ada rumah tangga, ada investor, ada pemerintah, ada ekspor kurangin import. Berarti kan secara kertas orang itu belanja di negara tersebut berapa? Pak Gita Wirjawan bilang di Indonesia ada namanya money supply gue lupa namanya M2 money supply dibandingkan GDP itu berapa persen? Di Indonesia itu 45% money supply itu GDP-nya. Artinya apa? Artinya orang belanja tapi uang yang beredarnya itu nggak 100%. Tapi 45% doang. Berarti kan ada yang di hold atau pindah ke negara lain kan? Logikanya kan kayak gitu. Sementara di negara-negara tetangga, even gue lupa datanya, cuman US itu kalau nggak salah 200%. Kalau nggak salah Singapura itu di atas 100%. Artinya kan itu ibarat kata kayak lu mau kerja, itu lu mau mendingan jadi akuntan atau procurement. Lahan basahnya di mana? Nah karena data tersebut yang dibilang sama Pak Gita Wirjawan, berarti logikanya, oh lahan ini lagi nggak basah. Kayak gitu. Nah itu kan sebuah ilmu yang harus kita pelajari, mengkonekkan the dot-nya, yang kita bisa tahu GDP itu artinya apa, critical thinking, hubungannya artinya si Pak Gita Wirjawan ngomong M2 money supply terhadap GDP, rasionya tuh berapa tuh artinya apa. Dengan kita tahu tersebut kan berarti kita, gue bisa melakukan decision making ini karena data tersebut gitu. Kalau yang nonton orang-orang kayak lu, kalau yang nonton, Pak Gita pinter ya, that's it, selesai. Gue nggak, tapi gue nanya ini curiosity gue ke lu sih bang, yang lu kan belajar tentang otak dan human behavior nih. Kenapa ada orang yang, let's say, mengolah datanya seperti kita ngelihatnya, seperti orang-orang yang kayak, oke, ini maksudnya data ini hubungannya sama hidup gue tuh seperti untuk apa gitu? Kenapa ada yang orang enggak, dan apakah ada hubungannya sama IQ dari seseorang? Karena gue nonton podcastnya Jordan Peterson, dia bilang ya IQ itu ngebantu kita untuk connecting the dot dan dia mempengaruhi kesuksesan orang sekitar belasan persen. Iya. Itu gimana bang? Ini educate me please. Oke, kalau gue cuma sharing sebenarnya ada beberapa aspek, tapi gue akan ngomong dengan 2 aspek aja. Aspek yang di bawah rata-rata artinya kemiskinan. Jangan harapin IQ, karena di orang hidupnya udah di fear base. Dan memang mereka bukan butuh suruh mikir, tapi butuh ditolong. Because they can't think. They don't even know gue besok mau makan apa. Oke. Yang kategori itu gue gak akan bahas. Kategori yang terdoktrin. Nah ini ada 2 lagi. Jadi kategori yang orang-orang sudah hidup rata-rata aman. Bisa sekolah, bisa baca buku, tapi males. Berarti kan mainnya di habit. Terdoktrin lagi sama spiritual atau religious leader yang rejeki nggak kemana-mana. Rejeki lu udah ditaker, udah ada, lu nggak usah capek, lu yang penting ini gitu. Nah, my question is, kalau memang itu kedoktrin dan lu telan begitu aja, berarti kan critical thinkingnya udah nggak dihidupin. Gaya bertanyanya tidak dihituin. Apalagi gue selalu bilang, yang tadi ini kembali ke yang topik awal. The biggest problem is nggak pernah diajarin how to ask the right question. Yang diajarin how to answer the question. Benar. Jadi bayangin pola itu jalan selama 12 tahun. From 1 year old. A is for apple. Gue nggak pernah dengar A is for awesome. When my son goes to school, anak gue ke school, dia belajar A, B, C, D. Dia pulang, I bilang, what did you learn? A. A is for what? Apple. I said, no. It's not for apple only. It's for awesome. It's for amazing. Gue ajarin dia. Jadi it's not only for apple. B is for what? B is for ball. No, B is for bird. B is for boy. B is for big. Jadi gue bilang sama dia, ini ada options. So I'm providing him options. Berapa banyak parents will sit and talk to the kids. Benar. 1, ya kan? Kedua, berapa banyak kita sekarang living in the era di mana so many information, we are blessed. Sebenarnya we are blessed. Karena
Lu mau ngomongin apa? Lu mau ngerti hipnoterapi, lu mau ngomongin neuroscience, lu ngomongin human mind, lu mau ngomongin behavior science, consumer science. It's all there in YouTube. Pertanyaannya, mau duduk nonton itu atau scrolling joget-joget TikTok? Nah, kan itu pilihan lu kan. Benar. Nah, setiap orang mencari sesuatu yang bikin dia happy, bro. Bukan bikin dia kaya. Gue pertanyaan lagi boleh gak nih Bang? Dari statement lu yang tadi, orang itu cenderung mencari yang bikin dia happy. Bukan membuat dia yang kaya. Yeah. Dari pengalaman gua, ada orang yang happy mencari sesuatu yang membuat dia kaya. Very limited. Very limited. Ya, Kayak contoh Bang. Namanya cowok ya, kalau misalnya ke TikTok ada cewek cakep dikit ya lihat bentar scroll lagi gitu loh. Yeah. Tapi mostly bukan gua akan menghabiskan waktu ke situ gitu ya. Kalau misalnya lu lihat YouTube gua itu rata-rata gua belajar tentang quantum physics. Yeah. Apa hubungannya interdimensional travel ke mana ke Isra Mi'raj gitu yang di Nabi Muhammad gitu kan. Itu yang gue dengar sebelum tidur Bang. Yeah. Itu enak banget, gue suka. Jadi otak gue berimajinasi. Kalau pagi gue selalu ngeliatnya makroekonomi Trump lagi ngapain dan lain-lain kayak gitu kan. Itu gue happy Bang. Yeah. Tapi pertanyaan gue, kenapa ada orang yang untuk hal tersebut gak happy, ada orang yang happy? Berdasarkan apa orang tersebut bisa happy dan ada orang yang tidak happy? Apakah cosmic lottery aja atau apa Bang? Itu yang selalu gue tanya. Kalau gue jawabnya human psychology. Oke. Your environment matters. Gue masih pernah ngelihat, gue pernah ngalamin. Gue kecil itu sempat tinggal bukan sama orang tua gue. Gue tinggal sama nenek gue sama paman gue karena orang tua gue di Madiun, gue dipindahin ke Jakarta. Kesalahannya waktu itu nyokap gue nggak pernah bilang sama gue mau kirim lo ke Jakarta untuk sekolah so that you study in a good school. Ya. Gue nggak bisa salahin nyokap gue karena dia juga nggak punya ilmu. Lu kalau sama anak harus communicate, dia juga nggak tahu pada saat itu. Intinya yang penting gue kirim anak gue. Ya. But what did I feel during my 2-3 years being with my grandma? I felt the love, but I felt empty. And how do I cover up that emptiness is by asking for toys. Asking for things yang gak berguna. Because gue lagi cari sebenarnya happiness yang tadinya gue pengen cari security di orang tua gue. Tapi kan gue masih kecil, masih SD kelas 1 emang gue bisa bilang, I have to stay back with my mom and dad. Gue belum ngerti gitu-gituan. Jadi channelingnya beda, ngomongnya beda. Lebih parahnya lagi, when you are deprived, di saat lo masih kecil lo di deprived dan di programming bro. Emang duit tumbuh di pohon. Dikit-dikit minta misalnya gitu. It's a very kalau gue nggak ngerti itu adalah pola, kalau gue nggak ketemu di NLP itu adalah pola, gue bisa mampus bro, bisa turun menurun, generationnya bisa hancur. Oke. Tapi begitu gue understand itu pola, gue convert. Apakah setiap kali anak minta sesuatu harus dikasih? Gue jawabnya iya. Orang bakal bilang lu gila. Enggak, iya, tapi lu pilih apa yang lu kasih. Anak gue sekarang, Daddy buy me this. Dia selalu ngomong buy me this. Gue bilang oke. Gue tahu dia saat itu bukan butuh toy-nya, dia butuh yes-nya. Oke. Tapi begitu dia nagih sama gue, after 2-3 days berarti dia serius dong. That where is the toy? Dia bilang the toy is there, cuman it's not useful. You bakal main cuman 1-2 hours, you bakal buang. Better gue offer dia. How about this one? Gue jualan. Gue persuade, gue kasih fiturnya, gue kasih penjelasannya. Memang anaknya masih kecil, tapi begitu gue jualan dia, iya Dad, this is better. Nanti gue tanya lagi, so you want the yesterday yang you mau atau yang sekarang? Yang ini aja Dad. Why? I think I can play with this longer. Gue ngajarin dia untuk make a right decision. Oke. Berapa banyak parents melakukan itu? Nah, gue tanya lebih dalam boleh Bang? Boleh. That is your son and he's so lucky to have you as a father.
yang bisa berpikir seperti itu. Sekarang balik ke lu bang. Lu kan dari ceritanya ada. Tapi I was not as lucky as him. Betul. Nah itu kan? Pertanyaan gue. Berarti ada satu titik di mana lu nyadar bahwa oh shit man, this is pola. Iya. Ya kan? Pertanyaan gue, orang-orang yang nonton yang mengalami hal tersebut juga, itu kan di luar kemampuannya dia untuk besar dari environment seperti itu. Di luar kan? kemampuan dia. Yes. Betul. Kan ada orang yang tersadar seperti lu, ada orang yang tidak tersadar bang. Ya kan? Pertanyaan gue dua, kenapa ada orang yang tidak tersadar? Dan yang kedua, apa yang lu lakukan yang bisa dilakukan sama orang lain itu biar mereka tuh udah tersadar dan mereka tuh bisa berpikir apa yang lu sadari waktu itu kayak tek ini dia dan gua ngapain. Oke, gua pertama tersadarkannya itu bukan di umur kecil. Ya. Gua tersadarkannya waktu I got my first job. Berarti I was 17, 18 years old. Ya. When my boss told me one thing. Dia punya message ke gua waktu itu. Gua masih zamannya gua kerja, bro. I used to walk like this. Dia sampai koreksi gua. Fit your back gitu ya. Put your head up gitu. Lu tuh kalau berdiri begini body language lu tuh low confident katanya. Gue juga ya namanya gue lulus SMA and at the same time all my friends were going universities. So ada feel yang kayak deprived. Dia bilang sama gue, there are two things you need to know in this world. Number one, knowledge is power. Number two, if you know how to commercialize knowledge, you will never be in poverty. Buat gue dia mentor saat itu. Apa gue langsung paham saat itu? Enggak, tapi dia demoin. Dia demoin gue tuh SPG apa tuh yang kayak orang tawarin kalau zaman dulu kalau orang mau beli komputer ada salesnya tuh. Ya sales gitu. Sales boy lah ya. Ada satu customer, lu pasti pernah denger brand kursi plastik merek Lion Star, back in the days ya. Itu anaknya datang, pulang dari Amerika, kartu namanya MBA. Dia datang, dia bilang gue pengen bikin sistem Linux gini-gini. Bos gue cuma ajarin lu, siapapun ngomong sama lu bisa, jawaban lu bisa. Ya gue kayak BO aja, pokoknya dia ngomong apa gue ikutin. Dia bilang gue mau bikin sistem kayak gini, bisa. Oke nanti lu bikin proposal gini-gini. Gue balik ke bos gue, dia minta sistem ini, gue gak ngerti. Dia bilang gue juga gak ngerti. Mati gak lu? Gue bilang, Jrit, jadi gue harus gimana? Gampang, ke toko buku beli bukunya, lu belajar. Itu turning point gue. Jadi semenjak itu gue bilang, apapun yang gue mau di dunia ini, cuman satu. Lu gak tahu, cari informasinya. Oke. That's it. That was the turning point. Kalau lu tanya, Bang sekarang gimana? Gimana lu, apa yang lu lakukan atau one of the medium yang gue lakukan ngobrol sama lu bro. Ngobrol begini, jadiin ini podcast. Hopefully yang nonton ada yang ketoel bro. Kayak lu ketoel sama bos lu. Yes. Nah pertanyaan gue, kenapa ada yang gak ketoel bang? Is it destiny or what? Ini agak. Nah, kalau udah masuk ke situ, gue sebenarnya tahu lu mau kesana dari tadi, tapi gue lagi tahan terus supaya audiens bisa relate, ya kan? Ada logic. Gue lagi masuk di logic dulu. Soalnya itu dalam lagi beyond logic. Iya, itu udah kayak ke kuantum itu. Iya. Kalau udah masuk ke situ, jawaban gue adalah, gue punya jawaban cuma dua. Satu timing, kedua dia belum punya willingness. Oke. Kalau jawaban gue simpel, it's luck. Iya. Itu luck kayak ya itu guys ada something power beyond your imagination yang luck gitu. Luck is not always money ya. Luck is anything that breaks out. Anything. Luck itu lu baru bisa sadar kalau kok gue bisa sampai sini ya. Oh iya dulu kayak gini anjir gue nggak nyangka juga bisa kayak gini gitu sih. Iya benar. Gitu. Kalau gue karena gue metodologiin perjalanan gue bro. Gimana tuh? Karena misi gue adalah membuat orang lu bisa keluar dari loophole itu. Makanya gue metodologiin. Karena banyak momen-momen yang kadang-kadang gue juga kalau ditanya, ini kok bisa? Kok lu gak tahu? Tapi gue mundur lagi, gue runut stepnya. Nah, begitu gue runut stepnya, ketemu. Kliknya tuh di sini. Nah, itu yang gue metodologiin dalam webinar gue atau apa yang gue ajarin di situ. Jadi kayak gue metodologiin. Probability-nya lebih tinggi. Makanya gue bilang ada dua nih.
Luck, kan tadi lu bilang is written. Ya. Kalau gua masuk ke mazhab yang berbeda. Luck is two. One is given, one is influenced. Oke, boleh jelasin Bang? Yeah. Luck is given itu memang kalau di Hindu itu ngomongin karma. Jadi tabungan karma lo, tabungan kebaikan lo di kehidupan lo masa lalu itu udah bagus. Ya. Kalau itu versi dari pemahaman gue gitu ya. Tapi ada lagi kalau tabungan lo udah ciut nih, lo kan istilahnya whatever you do, lo nggak ada, saldo lo udah nggak ada bro, lo udah minus cuy gitu kan. Tapi begitu lo continuously dedicate yourself to the higher power, lo lagi influence keselamatan lo. Oke. Jadi for me luck is not about being kaya, but it's about selamat. Setuju. Gitu. Setuju sih. Ini dalam banget Bang ngomongnya. Udah. Ya udah gini aja podcast untuk hari ini. Kalau dibahas lebih dalam lagi, waduh puyeng lo pada. Puyeng. Thank you. Good. Thank you banyak. I really had a good conversation. Me too bro. Semoga you guys enjoy this. I don't know what you call this podcast, but it's amazing. See you in the next episode. Thank you. Ini bingung nyari judul kayaknya.